Mas Holid, saya pertama ke Anda dulu nih. Itu yang disampaikan tadi kita dengar ya, itu rekan Anda satu komisi loh ya di DPR. Katanya out of the box. Bukankah Pak Prabowo juga kan sedang ingin juga ada pemasukan-pemasukan seperti itu. Meskipun efisiensi anggaran belanja negara juga dilakukan. Salahnya di mana Mas Holid? Dari usulan tersebut. Ada pikiran yang out of the box, ada juga out of constitutional. Oke. Ya, jadi kita itu dalam membuat usulan kebijakan, kita harus memiliki paling tidak dua landasan yang utama. Pertama adalah paradigma konstitusi, yang kedua adalah paradigma rasionalitas kebijakan publik. Nah, ini ada pakarnya nanti ya. Jadi saya memulai dari dulu, yang pertama adalah landasan konstitusional. Kalau kita melihat bahwa judi itu adalah sebuah tindakan aktivitas yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, konstitusi tadi itu. Dengan konstitusi, dengan peraturan perundang-undangan, dengan norma masyarakat dan agama. Jadi ruang untuk memberikan legalisasi judi dengan argumen yang pertama itu sudah tertutup. Di tahun 2010 itu menurut Anda tertutup ya? Tidak, menurut Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tahun 2010 pernah melakukan putusan terkait hal ini. Bahwa ada yang menginginkan ada legalisasi judi, ada yang menginginkan tidak boleh diterapkannya hukuman kepada praktek judi. Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 memberikan putusan bahwa legalisasi judi itu bertentangan dengan konstitusi. Dan yang melakukan aktivitas judi itu melanggar secara konstitusi dan perundang-undangan. Kita bicara konstitusi. Itu yang pertama. Bukan sedikit juga produk dari DPR yang telah merevisi sejumlah konstitusi. Saya akan masuk Boleh dong saya bertanya itu dong. Boleh saya bertanya itu dong. Enggak, kalau kita melihat filosofis dari putusan itu. Revisi Undang-Undang KPK misalnya. Iya kan? Itu kan bertentangan dengan masyarakat juga. Jadi kalau itu kan kita bicara pada merujuk kepada hasil konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rasionalitas kebijakan publik. Nah, ini yang sedang diusulkan oleh sahabat saya di Komisi 11. Nah, silakan nanti diuji. Kalau kita melihat ini sebagai sebuah kebijakan yang rasional, maka kita harus menghitungnya. Baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Saya di Komisi 11 terbiasa berhitung dengan angka. Kuantitatif, ya kan? Kita menghitung bagaimana tax revenue kita, tax ratio kita dan sebagainya. Nah, dalam konteks kebijakan publik, maka kita mengenal ada yang disebut dengan cost benefit analysis. Analisis untung, manfaat dan ruginya apa. Nah, saya mencoba melihat dari studi empiris di Amerika Serikat, di Malaysia, di Singapura, di Tiongkok. Ada seorang profesor ekonomi dari Amerika Serikat menulis buku. Judulnya Gambling in America, Cost Benefit Analysis. Jadi studi empiris. Dia menemukan bahwa penerimaan dari hasil legalisasi judi memang masuk kepada APBN atau APBD. Kalau di Amerika Serikat negara bagian, masuk ke APBD-nya kalau kita lah. Ada penerimaan itu. Tapi setelah kemudian dilakukan dalam jangka waktu yang lama, in the long term, apa yang terjadi? Ternyata dia menemukan sebuah kesimpulan. Ada angka yang ditemukan, yaitu setiap $1 penerimaan APBD mereka atau APBN mereka, itu berdampak biaya sosial yang sangat signifikan. Jadi setiap $1 penerimaan dari hasil legalisasi judi menghasilkan 7 hingga $10 biaya sosial. Artinya, in the long term, dalam jangka panjang, kebijakan legalisasi judi itu tidak rasional secara kebijakan. Baik. Kita ke Mas Agus. Mas Agus minta pendapatnya. Ada dua catatan yang digarisbawahi soal konstitusi tadi kan, soal rasionalitas. Silakan. Kalau soal konstitusi memang Arief tadi katakan bisa berubah itu. Kebijakan kan sesuai dengan pimpinan perlu saya listing negara. Perlu saya listing nggak tuh? Nggak usah, udah tahu lah semua. Jadi maksudnya tergantung pimpinan negara itu. Mau dirubahnya ke arah mana. Itu bisa. Dan juga menyalahi atau tidak menyalahi konstitusi itu juga bisa dijustifikasi. Nah, yang sekarang menjadi persoalan adalah kita tidak lakukan legalisasi judi itu berkembang luas. Judol, belum yang judi karo, itu apa yang di daerah-daerah kan banyak juga. Jalan juga itu? Jalan juga, dan tidak bisa dimusnahkan. Karena bagi sebagian
kelompok tertentu masyarakat Indonesia itu kayak budaya. Jadi tidak ada urusannya dengan legal atau ilegal. Nah, saya di sini akan membahas tanpa tidak menyinggung masalah agama karena dua kiai ini yang berhak untuk menyampaikan, gitu kan? Karena selain MUI atau apa tidak boleh bilang ini halal atau haram. Nah, jadi saya dari sisi kebijakan itu tidak masalah. Tidak masalah. Tergantung lagi pimpinan negara itu mau kemana. Ya, dia mau sahkan tak. Kalau tidak disahkan juga seperti sekarang. Kerugiannya tadi bukan hanya $8, mungkin lebih. Masalah sosial tadi Masalah sosial tadi. Judol itu kan lingkungan sekitar saya banyak yang kena itu. Bahkan ada yang pernah 5 miliar ngutang kabur. Ya kan? Banyak beberapa nasihat dari ahli keuangan, ini kan ilegal, pergi aja. Sama-sama ilegalnya gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau dari sisi kebijakan itu seperti itu. Nah, daripada ilegal, negara tidak dapat apa-apa, yang mendingan kan dapat. Lalu bagaimana melindungi itu? Ya, seperti di Malaysia, di Kairo dan sebagainya, ada restriction-nya, warga negara tidak boleh, atau ditempatkan di sebuah pulau yang tidak nyampur di kota sehingga orang-orang yang tidak mampu tidak mungkin masuk ke sana. Artinya diberikan aturan-aturan ketat? Aturan-aturan ketat dan diawasi. Masalahnya kita tuh kalau mengawasi selesai dengan fulus. Nah, ini harus hati-hati. Nah, jadi bagaimana? Itu masih ada dijawab. Artinya bagaimana? Kenapa? Ketika tadi diawasi, permasalahan kita adalah ada fulus tadi yang bisa kita gunakan untuk itu makanya itu kan sama dengan korupsi toh. Itu kan sudah kriminal. Habisi saja. Bisa nggak itu harus bisa kalau mau. Kalau enggak ya nanti biaya sosial tadi. Nah, tapi jangan ingat sekarang biaya sosial juga tinggi karena judol. Bayangkan itu triliunan itu. Nggak usah dari data yang di Amerika jauh-jauh loh. Kita lihat aja di lingkungan hidup sekitar kita nih, Mas Khalid. Jadi riset yang saya tunjukkan itu adalah dampak dari legalisasi judi. Dampaknya? Dampak dari legalisasi. Indonesia juga sudah berdampak. Jadi enggak saya lanjutkan dulu. Dampak dari legalisasi judi itu sangat signifikan. Karena asumsi pertama dari kebijakan yang mau diambil adalah ketika ada legalisasi judi, maka judi ilegal akan berkurang. Ternyata hasil research menunjukkan di berbagai negara, ketika legalisasi judi itu dijalankan, maka judi online, judi yang ilegal itu semakin meningkat. Artinya masalah sosial semakin meningkat juga? Iya, semakin meningkat. Artinya empirical studies menunjukkan bahwa legalisasi judi tidak sukses menghentikan praktek judi. Inline nggak? Enggak, bisa iya, bisa tidak. Bisa inline, bisa tidak. Karena tergantung tadi penegakan hukumnya. Ya kan ini sama dengan preman, sama aja. Yang penting kalau penegakan hukumnya tegas di negara-negara muslim yang mengenal kasino itu tegas. Mungkin dipenggal, saya nggak tahu, saya tidak meneliti spesifik. Jadi artinya tergantung bagaimana penegakan hukum. Penegakan hukumnya seperti apa begitu ya.